Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan membuat video untuk mengerjakan UAS mata kuliah sistem operasi, di mana UASnya itu yang pertama menginstal sistem operasi Linux, yang kedua menjalankan operator aritmatika dan relasional serta perulangan loop di dalam sistem operasi Linux. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Ferdi Desendri dengan NIM 225611042 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Julian Syapabazulu, NIM 225611095 dari kelas C. Saya Alexi Gentili dengan NIM 225611053 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Yona Risma dengan NIM 225611009 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Tirsa Mantiri dengan NIM 225611003 dari kelas B. Baik, kita mengerjakan tugas yang pertama, yaitu menginstal sistem operasi Linux. Yang pertama-tama kita masuk ke dalam aplikasi VirtualBox. Nah, pada aplikasi VirtualBox ini kita mengklik tombol New, klik. Lalu di sini kita menyiapkan mesin virtualnya. Di sini kita untuk namanya kami memberikan nama UAS. Lalu kita memilih operasi sistemnya yaitu Linux. Setelah kita mengisi semuanya, kita klik finish. Setelah itu kita masuk pada storage. Pada storage ini kita memilih empty, dan di sini kita harus menyiapkan yaitu file ISO Ubuntu. Dan di sini kami menggunakan file ISO Ubuntu 24.04. Kita klik lalu OK. Setelah itu kita pergi ke network. Pada adapter 1 kita enable networknya. Kita OK. Setelah itu kita klik start. Baik, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik enter. Kita menunggu proses loadingnya. A few moments later. Oke, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita klik install Ubuntu. Oke. Di sini kita memilih bahasa, yaitu bahasa Inggris. Kita klik next. Lalu next. Nah, pada layout keyboardnya ini kita memilih English karena layout English itu adalah layout yang banyak digunakan pada saat ini, itu layout QWERTY. Kita klik next, lalu next. Oke. Terlihat tahap awal install Ubuntu dengan pilihan install Ubuntu dan try Ubuntu. Pada gambar, opsi install Ubuntu dipilih sehingga proses akan dilanjutkan ke tahap pemasangan Ubuntu. Ya, berikutnya, terlihat pemilihan jenis instalasi Ubuntu dengan opsi interaktif
installation, dan automate installation. Opsi interaktif installation dipilih sehingga pengguna dapat mengatur konfigurasi instalasi secara manual dan lebih mudah dipahami. Pada tahap ini, installer Ubuntu menanyakan aplikasi apa saja yang ingin dipasang saat proses instalasi dimulai. Terdapat dua pilihan utama di sini, yaitu Default Selection dan Extended Selection. Tahap ini digunakan untuk menentukan paket aplikasi awal yang akan dipasang pada Ubuntu. Di sini kita memilih Default Selection karena lebih ringan dan cukup untuk kebutuhan dasar pengguna. Setelah memilih opsi yang diinginkan, klik Next untuk lanjut ke proses instalasi selanjutnya. Dan pada langkah ini, Ubuntu menawarkan pemasangan driver dan perangkat lunak tambahan yang dapat meningkatkan kinerja sistem. Yaitu di sini kita memilih Install Third Party Overport. Tapi ini bertujuan untuk menginstal driver dan perangkat lunak tambahan yang diperlukan agar perangkat keras serta multimedia dapat bekerja secara optimal. Setelah opsi dipilih, klik Next. Pada tahap ini, kita menentukan bagaimana Ubuntu akan menggunakan ruang penyimpanan virtual di VirtualBox. Dan di sini ada dua pilihan. Yang pertama, erase disk and install Ubuntu dan manual installation. Dan di sini kami memilih erase disk and install Ubuntu. Tujuannya untuk menghapus seluruh isi disk virtual lalu menginstal Ubuntu dari awal. Nah, di sini pada langkah selanjutnya kita diminta untuk memasukkan username dan password. Di sini kami menamainya luas dan password. Di sini bertujuan untuk agar setiap login memerlukan kata sandi sehingga lebih aman. Lalu tekan tombol next. Ya baik, di sini pada tampilan ini kita memilih zona waktu, tempat di mana kita berada. Oke, setelah kita mengatur semua yang diperlukan untuk menginstal instalasi Linux ini, kita klik install. Baik, karena mungkin saat proses instalasinya memerlukan waktu yang cukup lama, di sini mungkin kami akan memotong bagian videonya saja. Sip. Lagi motor. Tidak aku suruh Jiko masuk. Baik, setelah proses instalasinya telah selesai, di sini kita klik restart now. Kita klik enter. Nah, baik, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik enter, lalu baik, sini kita akan memasukkan passwordnya.
Oke, kita sudah masuk di halaman depan sistem operasi Linux dan baik, proses instalasi sistem operasi Linux-nya telah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk pada menjalankan program atau perintah pada shell sistem operasi Linux yang akan dijalankan, yaitu operator aritmatika dan relasional serta perulangan loop. Baik, selanjutnya kita akan menjalankan yang pertama, yaitu operator aritmatika. Kita buka terminal. Yang pertama itu kita membuat variabel. Pertama itu variabel A sama dengan 15, lalu variabel B sama dengan 7. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan fungsi let untuk menghitung. Pertama itu let jumlah sama dengan A ditambah B. Lalu enter, lalu let kurang sama dengan A kurang B. Enter, lalu let kali sama dengan A dikali B. Nah, lalu jika kita ingin menampilkan hasil dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian itu, kita menggunakan fungsi echo. Kita menggunakan hasil penjumlahan kedua jumlah. Lalu tekan enter. Nah, dan begitu seterusnya jika kita ingin menampilkan hasil perkurangan dan perkalian. Lalu perkalian. Lalu selanjutnya kita akan membagi dua variabel itu menggunakan itu bagi sama dengan EXPR A dibagi B. Lalu enter. Lalu jika kita ini menampilkannya itu menggunakan tadi, yaitu echo. Hasil pembagian. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan perintah substitusi untuk menentukan sisa hasil bagi. Kita masukkan perintah yaitu sama dengan A B
lalu kita menampilkannya. Baik, itu yang untuk operasi aritmatika. Selanjutnya kita masuk pada operasi relasional. Kemudian kita masuk pada percobaan kedua, yaitu operator rasional. Memasukkan nilai A sama dengan 15, kemudian B sama dengan 7. Kemudian masukkan perintah if dalam kurung A minus EQ. B balas kurung. Perintah ini memulai percabangan if, di mana minus EQ itu artinya memeriksa apakah nilai keduanya ukuran yang sama. Kemudian masuk kembali ke kode 10. Artinya jika kondisi di atas benar, maka lakukan ini, karena kondisi false blok ini dilewati. Masukkan kode echo A sama A minus EQ B sama dengan A sama dengan B. Dengan B. Baris ini tidak akan dijalankan karena kondisinya itu false. Jadi kita masukkan kode else. Artinya if di atas ini salah, makanya kita lakukan bagian else yang dijalankan. Terus masuk lagi ke dalam echo, perintah echo A minus EQ B sama dengan A tidak sama dengan B. Ini yang dilakukan adalah outputnya, karena A tidak sama dengan B. Terus masuk ke dalam perintah P. P ini menandakan akhir blok. Dari blok P adalah kebalikan dari if. Maka wajib untuk menutup setiap blok if. Baik, selanjutnya melakukan mengetik perintah berikut. Yang pertama itu A sama dengan 15 dan B sama dengan 7. Ini membuat variabel. Selanjutnya memeriksa nilai A dan I sama dengan B. Jika benar, kita masukkan dulu kode if dalam kurung sama dengan A
dengan 2 lalu sama dengan 29 B 10. Dan selanjutnya jika nilai benar, masukkan nilai EXO. EXO akan menampilkan sama B kondisi kedua A sama dengan B. Selanjutnya masukkan perintah elif kurung min JT dengan B. Terus masukkan perintah temp selanjutnya ini dijalankan di sini lanjut masukkan perintah EXO A lebih besar dari B. Lanjut edit A min enter nanti enter selanjutnya menggunakan tab EXO A lebih kecil dari B. Lanjut dengan perintah else EXO tidak ada kondisi yang benar. Selanjutnya FI. Dan di sini jadi fungsi program ini adalah membandingkan dua angka dan menampilkan apakah A sama dengan atau lebih besar dari atau lebih kecil dari nilai B. Ya, dan selanjutnya kita akan masuk ke perintah echo min n titik 2 apa makanan yang kamu suka. Titik 2 apa makanan yang kamu suka. Ini menampilkan pertanyaan kepada pengguna untuk apa makanan yang mereka suka. Selanjutnya read makanan. Selanjutnya titik 2 dolar makanan titik 2 ini. Ini untuk memulai struktur klase, nilai variabel makanan akan dibandingkan dengan beberapa pilihan yang tersedia. Dan selanjutnya yaitu titik 2 pentol titik 2 transport. Selanjutnya masukkan perintah echo. Dan pada baris ini kita akan memasukkan pentol.
Terus selanjutnya kita masukkan perintah echo pentol raja depan warung the best. Sini jika pengguna mengetik pentol maka akan muncul pentol raja depan warung the best. Terus kita akhiri dengan titik 2 dan lanjut dengan pisang. Terus selanjutnya masukkan perintah echo titik 2 Poki rasa pisang enak bet. Sini menunjukkan kata pisang yaitu kondisi yang akan dijalankan jika pengguna memasukkan kata pisang, dan Poki rasa pisang enak bet akan menampilkan pesan rasa pisang enak bet ke layar. Dan titik koma di sini untuk mengakhiri kondisi blok pisang. Yang ketiga sini adalah Indomie. Kemudian echo Indomie telur kunci. Titik koma untuk mengakhiri baris ini. Di sini kita menggunakan enter dan kembali ke perintah echo makanan yang kamu suka nggak enak. Hehehe. Kembali kedua untuk mengakhiri baris ini, dan terakhir adalah esak. Esak untuk menutup struktur kase yaitu kebalikan dari kata kase sendiri yaitu esak. Selanjutnya kita lanjut pada loop berulangan. Lanjut pada tugas UAS yang ketiga yaitu berulangan. Nah, baik, di sini kami akan lanjut ke tugas UAS yang ketiga yaitu loop atau berulangan. Yang pertama di sini adalah while loop. While loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali selama suatu kondisi terpenuhi. While digunakan jika kita ingin manipulasi suatu variabel secara berulang-ulang. Dan di sini kami akan memasukkan perintah A sama dengan 0, enter, while kurung siku, kasih kurung siku, $A, min LT, 10, spasi 10, kurung. Perulangan akan terus berjalan selama nilai A lebih kecil dari 10 dan LT di sini berarti less dan lebih kecil dari. Enter, di sini kita masukkan do. Do menandai awal blok perintah yang akan diulang.
enter. Di sini kita akan masukkan echo $A. Ini akan menampilkan nilai variabel A ke layar. Dan kita akan masukkan A sama dengan $A tambah 2. Ini akan menambah nilai A sebesar 2 setiap kali perulangan berlangsung. Enter, done. Dan di sini menandai akhir dari pengulangan while. Kita masuk pada percobaan kedua, yaitu for loop. For loop digunakan untuk mengulang serangkaian perintah untuk setiap item pada daftar. Ya, kita akan memasukkan perintah for num in 1, 2, 3, 4. Ini masuk. Membuat loop yang akan berjalan selama sebanyak 5 kali. Setiap putaran variabel num berisi nilai berurutan, itu pertama angka 1, lalu kedua angka kedua, lalu ketiga angka ketiga, lalu keempat angka keempat, kemudian kelima angka kelima. Kemudian kita masukkan perintah do, yaitu memulai blok perintah yang akan diulang. Kemudian kita memasukkan perintah echo num. Setiap putaran menampilkan setiap num ke layar karena diulang 5 kali. Kemudian kita memasukkan perintah don. Don artinya loop selesai setelah angka 5 ditampilkan. Terus kita masuk pada perintah for num sama dengan 1. Dalam kurung for num sama dengan 1 enter num lebih kecil sama dengan num sama dengan num tambah 1 kurung. Ini format for loop gaya bahasa C. Ada 3 bagian di dalamnya, yaitu num sama dengan 1. Nilai awal variabel num dimulai dari 1. Kemudian num lebih kecil dari 5, yaitu kondisi loop terus berjalan selama num kurang dari atau sama dengan 5. Terus num sama dengan num ditambah 1 adalah interment atau setiap putaran atau nilai num ditambah 1. Kemudian kita masukkan perintah do, yaitu memulai blok perintah. Lanjut kita masukkan echo num. Echo num menampilkan nilai num setiap putaran. Outputnya sama persis dengan contoh pertama, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Lanjut kita masuk pada perintah don. Don adalah loop selesai ketika num sudah mencapai 6. Kondisi num lebih kecil dari 5 setiap false. Lanjut ke percobaan ketiga, yaitu until loop. Sini berbeda dengan while. Until loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali sampai satu kondisi terpenuhi. Langsung saja kita lanjut ke perintahnya. Yang pertama itu A sama dengan 0. Lanjut enter.
until dalam kurung tanda seru A dolar A min LT 10 enter do enter langsung ke exo enter exo dolar A lanjut enter A sama dengan dolar buka kurung A tambah 2 balas kurung lanjut kata don perintah don dan baris pertama itu A sama dengan 0 membuat variabel A dan mengisinya dengan nilai awal 0 baris until perulangan until akan terus berjalan selama kondisi bernilai salah dan berhenti ketika kondisi bernilai benar.